Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep nasi pincu. Ini lauk pauknya kita akan bikin 3 macam ya. Pertama-tama kita akan bikin serundeng babat. Wah, ini menu favoritnya Flavi Kasih banget. Kemudian di sini juga aku akan bikin mie goreng. Nanti juga minyak akan kita tambahkan cool ya. Kemudian kita akan juga masak telur dadar. Ini nanti telur dadarnya beda karena ini telur dadarnya itu agak berantakan dan rupanya tuh mandan jelek gitu. Tapi saya enak banget. Kemudian nanti kita akan pincuk pakai daun jati. Pertama-tama kita akan siapkan lauk serundeng babatnya ya. Nah, ini babatnya tadi sudah dicuci bersih. Aku beli di pasar. Ini banyaknya sekitar 1 kilogram. Kemudian ini akan kita potong-potong. Ini potong-potongnya boleh lebar-lebar, kurang lebih 3 kali 5 boleh, mau 4 kali 4 boleh. Yang penting jangan terlalu tipis karena pada saat kita masak dia lebih menyusut nantinya. Oh iya Flavis, kenapa hari ini aku mau bikin resep nasi pincu? Karena kemarin itu temannya Flavikasi habis dari Surabaya dan dia ngirim foto ke Flavikasi, dia makan nasi rames. Nasi rames itu kayak gini ya. Jadi ada serundeng babat, ada mie gorengnya, dan ada telur dadarnya. Wah, kelihatan enak banget dan Flavikasi harus bikin nih. Ini pertama-tama babatnya kalau sudah dipotong-potong kita akan rebus terlebih dahulu ya. Sebenarnya kita kan beli babatnya ini di pasar tuh sudah direbus sama mereka. Cuman ini biar baunya nggak terlalu anyir banget, jadi kita rebus dan juga biar dia lebih bersih aja gitu. Rebusnya tuh nggak usah lama-lama, paling 5 menit aja udah cukup. Nah, nanti kita akan rebus lagi dengan bumbu-bumbu. Nah, setelah direbus kita sisihkan dulu, kita akan siapkan bumbunya. Di sini untuk bumbu halusnya aku pakai ada ketumbar dan juga merica masing-masing setengah sendok teh. Kemudian di sini ada bawang merah. Kemudian ada kemiri, kemudian kita akan pakai kunir, jahe, dan juga bawang putih. Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender, beri sedikit air atau minyak ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan. Ini nggak perlu ditumis, kita langsung aja masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, tambahkan lagi daun jeruk, laos, daun salam, dan juga serai. Di sini kita tambahkan lagi gula Jawa. Kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian setelah ini kita baru masukkan babatnya dan kita pakai kelapa. Ini kelapanya setengah dari 1 butir ya. Kemudian kita pakai air, ini airnya sebanyak 1,5 liter. Kita akan aduk-aduk, biarkan nanti semua bahan tercampur rata. Nah, nanti kita akan rebus. Kalau misalnya sudah mendidih, kita aduk-aduk dan kita akan kecilkan apinya. Kita akan masak pelan-pelan menggunakan api kecil karena masak babat itu rodok suwe karena dia alot ya. Kalau misalnya Flavis punya presto, boleh juga di presto. Nah, ini akan kita masak sampai nanti kuahnya asat seperti ini. Ini udah mateng, babatnya juga sudah empuk. Nah, nanti akan kita dinginkan dan kita akan pisahkan antara daging babatnya dan juga ampasnya karena nanti kita akan goreng secara terpisah ya. Nah, kalau misalnya sudah dingin kita akan goreng babatnya. Di sini tapi harus agak hati-hati karena babat itu dia kalau digoreng lumayan meletus-meletus ya, jadi harus hati-hati. Nah, ini akan kita goreng. Gorengnya itu nggak usah terlalu lama banget Flavis karena babatnya kan sudah mateng, jadi kita gorengnya asal sering aja gitu. Kalau kelamaan takutnya dia alot lagi. Begini aja udah cukup gorengnya. Kita sisihkan, kemudian kita akan goreng ampasnya. Nah, ini ampasnya itu yang kita sebut dengan serundengnya ya. Ini kan kita goreng, cara gorengnya harus diaduk terus Flavis supaya dia matangnya merata seperti ini. Nah, ini warnanya udah cantik banget. Ini udah mateng. Sekarang kita akan sisihkan. Ini nggak aku goreng semuanya ya, hanya aku goreng separuh aja. Kalau sudah kita letakkan dalam piring.
Nah, ini serundengnya juga kita taruh di piring. Nah, setelah ini kita akan bikin lauk yang kedua, yaitu kita akan bikin mie goreng. Pertama-tama siapkan air. Kalau sudah mendidih, kita akan rebus mie. Di sini aku pakai minyak sebanyak 2 bungkus. Kemudian ngerebusnya nggak usah lama-lama, karena nanti biar nggak terlalu lonyot. Seperti ini aja. Sekarang kita akan sisihkan. Setelah ini kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kemudian kalau sudah panas, masukkan bawang merah. Kemudian kita akan juga pakai bawang putih, cabai merah dan hijau. Kemudian kita aduk-aduk. Tapi kalau mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Fluffy. Kemudian kita tambahkan lagi full atau kubis. Ini kita potong rawis-rawis aja. Kemudian kita akan gongsong. Kemudian kita beri sedikit air. Kemudian sini kita akan aduk-aduk. Kalau kira-kira kolnya sudah matang, baru nanti kita akan masukkan mie yang sudah tadi kita rebus. Kemudian kita aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan nanti tercampur rata. Nah, setelah ini baru kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita pakai garam secukupnya, tidak terasa secukupnya. Kemudian kecapnya jenis pakainya sedikit aja, karena nanti nggak mau warnanya sampai coklat habis. Jadi kita maunya warnanya itu masih tetap seperti ini, masih pucat gitu. Kemudian ini kan kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti semua bumbu dan bahan tercampur rata dan matang seperti ini. Kemudian kita langsung aja siapkan di piring. Nah, ini lauk yang kedua sudah matang. Kemudian kita akan sisihkan dulu. Setelah ini kita akan bikin lauk yang ketiga, yaitu telur dadar berantakan kalau aku bilang, karena bentuknya itu memang nggak rapi. Tapi walaupun nggak rapi, rasanya itu enak banget, Fluffy. Untuk bikin telur dadarnya kita siapkan telur ayam negeri. Kemudian di sini untuk bumbunya kita pakai bawang putih dan juga garam. Nah, ini bawang putihnya dan garamnya akan kita haluskan. Kalau sudah halus, kita akan ambil, kita akan bumbui telur dengan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk rata, biarkan semua bahan benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita siap untuk menggorengnya. Di sini kita siapkan wajan dan minyaknya agak banyak ya, supaya telur dadarnya itu nanti dia gelembung-gelembung dan juga agak crispy gitu, Fluffy. Kalau misalnya Fluffy pakai minyaknya sedikit, dia teksturnya nggak akan jadi seperti ini. Nah, ini sudah mateng, kita akan goreng lagi. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, kita akan tuang, kemudian biarkan dia menggelembung-gelembung, kemudian kita balik-balik. Kita balik sampai 2-3 kali balikan ya. Kalau sudah matang, kita akan angkat dan kita akan selesaikan sampai nanti telurnya habis. Kalau sudah habis, kita akan siapkan di meja makan. Ini telur dadar berantakan yang sudah matang. Sekarang kita akan siapkan dengan lauk-lauk lainnya. Nah, ini lauknya ada serundeng babatnya udah mateng, warnanya cantik banget ya, rasanya juga enak banget. Kemudian ini telur dadar berantakannya juga sudah mateng. Di sini juga mie gorengnya juga sudah mateng. Kemudian di sini sudah kita siapkan nasinya. Nah, sekarang tinggal kita pincu pakai godong jati atau daun jati. Kemudian cara notoknya di sini kita akan ambil nasi secukupnya. Kemudian kita ambil lauk-lauk lainnya. Di sini ada mie gorengnya, kita ambil sedikit aja. Kemudian kita ambil telur dadarnya dan juga kita akan ambil serundeng babatnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep yang murah meriah, sederhana dan rasanya enak banget. Kita akan bikin oblok-oblok tempe bosok sajane.
tempenya itu harusnya sudah rodok semangit, tapi hari ini aku nggak ada tempe semangit dan aku pakainya tempe seger, nggak apa-apa ya. Ini aku siapkan sebanyak 500 gram. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita siapkan lagi bahan tambahannya. Di sini kita pakai godong melinjo atau Flavis juga bisa pakai kulit melinjonya ya. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Bumbunya itu sederhana banget, nggak neko-neko Flavis. Ini pertama-tama kita akan siapkan cabai. Ini cabainya aku campur pakai cabai merah besar dan pakai cabai hijau besar. Flavis juga bisa pakai cabai rawit kalau mau lebih pedas ya. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita siapkan lagi ada bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Selain ada bawang putih, di sini kita akan pakai juga brambang atau bawang merah. Bawang merahnya juga akan kita potong tipis-tipis. Pokoknya hari ini resepnya serba praktis, nggak ada yang diulek, nggak ada yang di blender, cuma kita potong-potong aja. Kemudian selain ada bawang brambang cabai, kita akan tambahkan lagi laos atau lengkuas. Ini gak usah banyak-banyak, sejempol aja udah cukup. Kemudian kita potong tipis maksudnya, ataupun digeprek juga boleh. Kemudian tambahkan daun salam. Kemudian setelah ini kita siap untuk masaknya. Siapkan wajan dan juga minyak secukupnya. Kemudian kita tumis terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya. Kalau sudah mulai harum, kita masukkan lagi cabai dan juga laos dan juga daun salam. Kita akan tumis-tumis lagi sampai nanti aromanya berbau harum dan teksturnya juga sudah mulai kering seperti ini. Baru kita masukkan tempenya. Nah, kalau tempenya sudah masuk, kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah, setelah ini kita akan masukkan santan ya. Nah, untuk santannya di sini kita akan pakai santan yang nggak terlalu kental banget, agak encer ya. Ini masakan segini banyak, aku pakai setengah butir aja. Ini banyaknya kurang lebih 1,5 liter. Kemudian tambahkan lagi gula Jawa, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Penyedap rasanya boleh pakai micin, kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur. Kemudian setelah ini kita masukkan godong melinjonya. Flavis juga bisa pakai kulit melinjonya ya, atau keduanya dicemplungin ke masakan ini juga rasanya akan enak banget, nggak masalah. Nah, ini sudah mateng, rasanya udah enak banget dan santannya juga tanak banget. Di sini Flavis bisa lihat santannya nggak terlalu kental banget ya, ada encer-encer dan rasanya seger banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget dimakan pakai nasi yang masih anget-anget. Wah, pokoknya kalau ada lauknya begini, rasanya itu nggak pengen lauk yang lain lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan nasi gurih daun jeruk. Nanti juga akan kita bikin lauk pauknya. Pertama-tama kita siapkan beras dulu yang sudah dicuci bersih. Kemudian kita siapkan santan. Untuk ukuran santan itu seperti Flavis masak nasi seperti biasa aja. Kemudian kita tambahkan daun jeruk yang sudah dipotong-potong. Kemudian kaldu ayam bubuk, boleh kaldu jamur ataupun kaldu sapi. Kemudian garam secukupnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk supaya bumbunya rata. Kemudian kita akan masak. Di sini masak seperti Flavis masak nasi putih biasa aja pakai rice cooker. Sambil menunggu nasinya mateng, kita akan siapkan lauknya ya. Untuk lauknya di sini aku mau pakai ikan bandeng. Ini salah satu ikan favorit aku banget karena ikan itu gurih banget, apalagi kalau bandengnya ukurannya yang sedang, jangan terlalu besar, itu masih gurih banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu untuk marinasi ikannya. Di sini ada kunir, bawang putih, jahe, kemiri dan juga ada ketumbar. Kemudian ini akan kita haluskan. Aku haluskan pakai ulekan, habis bisa menghaluskan pakai blender kalau mau ya. Nah, setelah halus nanti kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku akan tambahkan garam. Kalau Flavis mau pakai micin boleh, kalau mau pakai kaldu ayam boleh, kaldu sapi juga boleh, atau kaldu jamur juga boleh. Kemudian kita tambahkan sedikit air. Setelah ini kita akan aduk ratakan. Nah, kemudian kita akan bumbuin ikannya pakai bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, ini nanti akan kita marinasi minimal 10 menit ya, supaya bumbunya meresap ke dalam daging ikannya. Nah, kalau misalnya sudah dibumbuin,
sudah dimarinasi selama minimal 10 menit. Kemudian kita akan goreng ikannya menggunakan minyak goreng ikan dorang spesial. Nanti kalau mau coba ikannya, jangan lupa mampir ke official ikan dorang di Shopee ataupun Tokopedia. Nanti akan ada cashback kalau Flavis pakai kode vouchernya dari Flavikasi. Nah, ini kalau minyaknya sudah panas, sekarang kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita marinasi. Nah, di sini Flavis bisa lihat minyaknya itu jernih banget, bahkan bagi Flavis yang suka dengan goreng-gorengan ini bisa hemat banget karena bisa 6 kali penggorengan ini minyaknya masih tetap jernih banget. Nah, ini ikannya kalau sudah bagian bawahnya sudah matang, kita akan baliknya itu cukup 1 kali aja. Dan kalau goreng bandeng itu harus agak hati-hati Flavis karena dia suka meletuk-meletuk, beda dengan ikan yang lain. Kalau ikan bandeng itu lebih meletuk-meletuknya itu lebih banyak gitu. Tapi bisa nutup kalau mau ataupun bisa naburin pakai tepung beras supaya mengurangi peletusan-peletusannya. Nah, ini kita akan goreng lagi sisa ikannya karena tadi 1 kali nggak cukup, jadi aku goreng jadi 2 kali bagian. Kalau sudah mateng kita akan angkat. Nah, setelah ini kita akan goreng sisa remahan bumbunya. Ini memang aku bikin bumbunya sengaja agak banyak karena anak aku tuh suka banget dengan remahan-remahan kayak gini, jadi bisa untuk lauk makan. Kita akan goreng sampai nanti matang seperti ini Flavis. Ini sudah matang, sekarang kita akan angkat. Setelah ini kita akan bikin sambal dabu-dabu. Wah, enak banget ya. Untuk bikin sambal dabu-dabu kita siapkan tomat, kemudian ada bawang merah dan juga ada cabai. Tambahkan garam kalau mau, tambahkan micin ya. Kemudian tambahkan minyak jelantah ikan yang masih panas banget. Kemudian setelah ini kita akan agak becek-becek sedikit, tapi nggak boleh sampai terlalu hancur ya, supaya dia pecah aja gitu dan rata dengan bumbu-bumbunya. Nah, tadi ikan udah mateng, sambalnya udah mateng. Ini ikannya enak banget, gurih, terus ada remah-remahannya itu nanti dimampakin nasi juga enak banget. Ikan udah mateng, sambal udah mateng. Sekarang kita akan tengok nasinya ya. Ini nasinya juga udah mateng. Ini aromanya harum banget, rasanya juga gurih banget. Jadi bau aroma daun jeruknya itu bikin perut itu jadi lapar banget. Sekarang kita akan cetak di mangkok, kemudian nanti kita akan siapkan di piring bersama lauk-lauk lainnya. Wah, ini akan jadi menu istimewa dan spesial banget untuk akhir pekan kita nanti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan rica-rica daging sapi. Sajane Flavis tadi tuh aku tuh pengen bikin resep masakan rawon, cuman tadi keluaknya tuh ketinggalan di pasar. Jadi begitu sampai rumah tengok-tengok loh kok nggak ada keluaknya. Ya wis, masak apa ya? Terus aku memutuskan untuk bikin daging rica-rica. Ini aku siapkan dagingnya sebanyak setengah kilogram ya. Kemudian pertama-tama dagingnya akan kita rebus terlebih dahulu. Ini aku pakai dagingnya jenis daging khas dalam, tapi bisa pakai daging sengkel ataupun pakai tetelan ya, sesuai dengan seleranya Flavis aja. Cuma nanti pada saat perebusan pastinya akan lebih lama dibandingkan daging khas dalam. Nah, ini pada saat ngerebus Flavis kan suka ada kayak busa-busanya gitu kan. Nah, ini akan kita buang aja supaya nanti nggak amis. Kemudian ini kita akan rebus sampai nanti mateng. Sambil kita rebus kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita udah siapkan ada cabai merah keriting, boleh tambahkan cabai rawit kalau mau lebih pedas lagi ya. Kemudian di sini kita akan pakai bawang merah. Kemudian di sini kita akan pakai bawang putih. Di sini ada kunir. Kemudian kita akan pakai jahe dan juga ada kemiri. Ini kita tambahkan lagi ada merica dan juga ketumbar. Kemudian ini akan kita haluskan. Aku haluskannya menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ataupun chopper juga nggak apa-apa. Nah, ini biar kita nanti gampang untuk menghaluskannya.
cabenya akan kita potek-potek terlebih dahulu ya, dan juga jangan lupa beri sedikit air ataupun minyak juga boleh supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, setelah bumbunya halus, kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan dan juga minyak untuk menumis. Di sini aku menggunakan minyak goreng untuk menumis. Aku pakai minyak goreng spesial dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget, cocok banget untuk pelapis yang pengen hemat minyak, karena ini 6 kali penggorengan masih tetap jernih. Nanti kalau misalnya pelapis mau beli, jangan lupa pakai kode voucher dari Plafikasi ya. Linknya aku taruh di deskripsi box. Kemudian ini kalau misalnya minyaknya sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita beri bumbu aromatik lainnya. Di sini ada jahe, ada serai, kemudian ada daun jeruk dan juga daun salam. Kemudian kita akan tumis-tumis lagi sampai nanti aromanya harum dan warna dari bumbunya juga sudah mulai cantik dan teksturnya juga sudah mulai kering seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini bumbunya udah mateng, sekarang kita akan tengok dagingnya ya. Ini dagingnya sudah tadi aku rebus, ini kurang lebih 30 menit, udah empuk banget. Nah, sekarang kita akan langsung cemplungin ke bumbu yang sudah tadi kita tumis. Nah, ini sak kuah-kuahnya kita akan masukkan. Nah, karena tadi dagingnya udah empuk, berarti nanti masaknya nggak usah terlalu lama-lama banget pelapis. Nah, di sini kan kita tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita akan pakai garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, kemudian gula Jawa juga boleh diganti gula pasir, atau bagi pelapis yang nggak suka gula sama sekali boleh di skip gulanya. Ini kan kita masak sampai nanti kuahnya agak asat seperti ini. Ini udah mateng, rasanya udah enak banget. Untuk terakhir kalinya kita tambahkan lagi daun kemangi ya, supaya lebih sedap banget. Rasanya dicari satu nggak lengkap kalau nggak ada kemanginya. Kalau kemangi udah masuk, kita tinggal aduk-aduk kepala wali sebentar biar nanti kemanginya juga pada saat penyajian masih cantik. Ini sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Wah, ini tinggal ngambil nasi anget yang banyak. Kalau mau lebih enak lagi, maknya pakai tumisan kembang pepaya ya. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Plafikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Plafikasi. Hari ini Plafikasi mau bikin resep sambal terong yang enak banget. Ini kita siapkan terongnya sebanyak 2 karena aku pakai terongnya yang besar. Kalau misalnya Flavis pakai yang kecil boleh ditambahkan. Dan karena ini besar, jadi kita akan belah jadi 2 bagian. Kemudian kita potong beberapa bagian lagi, tapi jangan sampai putus ya. Kalau sudah, kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai pete. Wah, ini makanan favoritku banget Flavis. Pokoknya kalau judulnya udah pete itu mau dicemplungin ke masakan apa aja enak banget. Apalagi kita hari ini mau bikin sambal terong, terus nanti kita kasih pete. Wah, ini akan jadi makanan favorit Plafikasi sepanjang minggu ini. Dan ini petenya akan kita kupas terlebih dahulu ya. Kemudian setelah petenya selesai kita kupas, kita akan siapkan bahan sambalnya. Di sini kita siapkan ada tomat merah, kemudian ada cabai rawit. Ini aku pakai cabai rawit merah dan putih, boleh juga tambahkan yang hijau. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, dan juga nggak boleh ketinggalan ada kencurnya. Nah, ini supaya nanti gorengnya lebih cepat mateng. Tomatnya akan kita potong menjadi beberapa bagian, dan juga supaya nggak meletus-meletus, cabainya akan kita potek-potek. Setelah ini kita siapkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu terong yang sudah tadi kita potong-potong. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti terongnya matang, tapi jangan sampai terlalu banyak ya, karena goreng terong itu nggak perlu lama-lama, cuma sebentar aja dia udah matang. Jangan lupa sambil dibolak-balik biar nanti matangnya merata. Nah, seperti ini Flavis, ini terongnya sudah matang, warnanya juga cantik banget, matangnya pas banget. Sekarang kita akan angkat. Kemudian setelah ini kita akan goreng bahan lainnya. Nah, sekarang kita akan goreng peteknya. Kalau petek sesuai dengan selera Flavis aja, mau digoreng boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalaupun mau digoreng, gorengnya sekelebatan aja, kayak gini aja. Sekarang kita akan goreng bahan-bahan sambalnya. Tadi ada cabai, tomat, bawang putih, bawang merah,
dan nggak ketinggalan ada kencur supaya nanti aromanya itu lebih wangi banget. Setelah semua bahan sambal matang, kita akan angkat, kita siapkan dalam cobek, kemudian kita akan ulek sampai nanti halus ya. Nah, kalau sudah halus seperti ini, sekarang kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita tambahkan gula merah atau gula Jawa, kemudian garam secukupnya. Kalau Flavis mau pakai penyedap rasa, misalnya micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, ataupun kaldu jamur, boleh. Kalau enggak juga rasanya udah enak banget. Nah, ini kita akan haluskan sampai nanti tercampur rata. Nah, kalau sudah rata, baru kita akan masukkan, tadi ada bahan-bahan seperti terong dan juga ada peteknya. Wah, ini enak banget, cocok banget kalau misalnya pakai ayam goreng, lele goreng, bebek goreng. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin rendang ayam. Ini rendang resep dari neneknya Flavi Kasih di desa. Ini akan kita pakai parutan kelapa ya, nanti pelapannya akan kita sangrai. Nah, sekarang kita akan siapkan langsung bumbu halusnya. Di sini ada cabai merah keriting, kemudian di sini kita pakai bawang merah, kemudian ada bawang putih. Di sini kita siapkan laos, kemudian ada kunir, kemiri, jahe, ini ketumbar dan juga merica. Bumbu ini akan kita haluskan ya. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita siapkan wajan untuk memasak. Di sini aku akan memasak menggunakan wajan atau wokpan dari Revan ya. Kemudian aku di sini bukan cuma punya yang wokpan, aku juga punya yang satu lagi, ini fry pan. Kemudian selain ada wokpan dan fry pan, aku juga punya panci juga. Ini juga dari Revan, jadi lengkap. Nanti kalau misalnya Flavis mau beli, linknya aku taruh di deskripsi box. Nah, sekarang kita beri sedikit minyak, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan sampai nanti berbau harum. Setelah ini kita tambahkan bumbu aromatik lainnya. Di sini kita pakai 1 batang serai, kemudian ada daun salam, daun jeruk, di sini ada kayu manis, kemudian kembang peka. Kita akan tumis lagi sampai nanti bumbunya harum dan teksturnya juga sudah mulai agak kering. Baru setelah ini kita akan masukkan ayamnya. Nah, setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan nanti ayamnya sudah kaku dan juga sudah mulai pucat. Baru kita akan masukkan santan ya. Jadi aku santannya pakai santan yang masih seger banget. Flavis juga bisa pakai santan instan. Kemudian kita tambahkan gula pasir secukupnya, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya. Kemudian kita akan masak. Nanti kita akan masak pakai api yang kecil ya. Nah, sambil menunggu ayamnya kita masak, kita akan bikin kelapa sangrainya. Di sini siapkan wajan, kemudian kelapa sangrai. Ini kelapa sangrainya aku siapkan sebanyak seperempat dari 1 butir kelapa ya. Nah, kita kalau mau bikin kelapa sangrai harus agak sabar karena harus diaduk terus dan pakai api yang kecil banget sampai nanti kering kayak gini. Kalau sudah kering, kita akan tengok ayamnya yang sudah tadi kita masak. Nah, ini ayamnya kuahnya sudah berkurang separuh ya. Kemudian setelah ini kita akan masukkan kelapa yang sudah tadi kita sangrai. Kemudian kita akan masak lagi, kita aduk-aduk, apinya biarkan kecil aja ya. Ini aromanya harum banget karena tadi kita pakai kelapa sangrai. Nah, ini sudah mulai asap, tapi mau seperti ini aja teksturnya boleh, ataupun Flavis mau lebih kering lagi seperti ini juga boleh. Ini rasanya udah enak banget, aromanya juga udah harum banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita siapkan di meja makan. Ini dia rendang ayamnya hari ini sudah jadi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang seger-seger banget. Hari ini kita akan bikin sayur bening bayam. Ini masakannya orang desa, tapi rasanya enak banget, seger banget. Ini kita siapkan bayamnya sebanyak 2 ikat ya. Kemudian bayamnya kita petik, kita ambil bagian atasnya aja, yang bawahnya nggak usah karena biasanya suka alot ya. Nah, sayur bening ini nanti cocok banget kalau dimakan pakai sambal terasi, terus ada tempe gorengnya, tempe goreng tepung boleh, tempe goreng sereng boleh. Nah, sekarang ini bayam sudah kita petik-petik, kita cuci yang bersih ya. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan tambahannya. Di sini kita pakai jagung manis. Ini jagungnya akan kita potong, ini kurang lebih 2-3 cm. Kalau misalnya Flavis nggak mau potong-potong kayak gini, Flavis juga bisa motongnya caranya diserut, dipretelin aja, itu juga boleh banget, nggak apa-apa, terserah seleranya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu, kemudian kita tambahkan lagi bahan lainnya, yaitu wortel. Dan wortelnya kita siapkan 4. Ini aku pakai ukuran yang sedang aja. Kemudian ini biar tambah cantik, wortelnya kita bikin kembang kayak gini ya, biar anak-anak nanti biar tambah suka dan tambah lahap untuk memakannya. Kita akan potong semuanya. Kalau sudah dipotong, kita akan sisihkan dulu. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita siapkan, ini bumbu utama kalau kita bikin sayur bening. Ini kita pakai kencur, kadang-kadang juga ada yang pakai kunci, itu juga nggak apa-apa, rasanya sama-sama punya ciri khas dan wanginya juga punya ciri khas. Kemudian kita tambahkan lagi bawang putihnya juga cukup kita potong-potong. Setelah itu kita tambahkan lagi bawang merahnya juga kita potong-potong. Nanti selain ada bawang merah yang basah, kita juga akan pakai brambang goreng di akhir masakan biar tambah wangi. Nah, ini kita siapkan air ya. Kalau sudah mendidih, kita masukkan terlebih dahulu jagungnya. Kemudian kita akan rebus sampai nanti jagungnya mateng. Setelah itu baru kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Nah, ini jagungnya sudah mateng. Kemudian sekarang kita masukkan bumbunya terlebih dahulu. Tadi ada kencur, bawang putih, bawang merah. Kemudian kita tambahkan lagi daun salam, kemudian gula pasir secukupnya, garam secukupnya. Kemudian kita masukkan lagi wortelnya. Kita aduk-aduk sebentar. Nah, kita akan masak nanti sampai wortelnya setengah mateng. Baru setelah itu kita akan masukkan bayamnya. Nah, ini sudah mendidih dan wortelnya juga sudah mulai setengah mateng. Kita masukkan bayamnya. Nah, kalau bayamnya udah masuk, masaknya nggak usah terlalu lama lagi Flavis, karena bayam kan cepet empuk, jadi masaknya sebentar aja. Dan biar nanti juga nggak terlalu lonyot ya. Nah, seperti ini aja. Ini bayamnya udah cukup mateng, wortelnya juga sudah mateng, jagungnya juga sudah mateng. Untuk terakhirnya kita tambahkan lagi brambang goreng. Ini kalau brambang goreng fungsinya supaya aromanya tuh lebih harum banget dan juga rasanya jadi lebih gurih gitu. Kadang-kadang Flavis juga suka, mungkin ada yang mau tambahkan penyedap rasa lagi juga boleh, tapi hari ini aku nggak pakai biar rasanya tuh seger banget. Nah, ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Ini tinggal kita siapkan nasi anget yang banyak, kemudian sambal terasi, sambal tomat, kemudian tambahkan lagi sambal kecombrang. Wah, ini akan jadi menu istimewa banget. Yang penting tempe goreng sering atau tempe goreng tepungnya nggak boleh ketinggalan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah!